Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan itu karena campur tangan-Mu Bapa. Dan sekarang Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, dan kami rindu akan jamah Engkau Bapa. Biar Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami Tuhan merasakan jamah Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Kami mau bersorak-sorai saat ini Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari berikan suara kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah. Amin. Oh, kami mau bersorak, bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Bapa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Oh, soraklah, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih sungguh lagi saudara katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Allah itu baik bagi setiap kami Bapa. Amin.
Mari kita katakan Allah itu baik, saudara-saudara. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, amin. Menyatakan kebaikannya untuk saya dan saudara-saudara, amin. Kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, amin. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Bapa. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Oh, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami, Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara sendiri katakan dengan lebih semangat lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya Tuhan. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan pada sore hari ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan. Biar pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, ya Tuhanku, oh, aku hendak bernyanyi bagimu, oh, selama ku hidup, oh, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu, oh, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan lebih sungguh lagi, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, Yesus Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah kerinduan kami mau bersuka karenamu, kami mau bersuka karenamu Yesus, ya Tuhan. Bawa kami selalu memuji-Mu, bawa kami untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Berikan hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Karena perjumpaan denganmu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami rindu Bapa saat ini. Kami berjumpa denganmu Yesus. Oh, ya Tuhan, syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Yesus namanya. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang setia,
yang layak dipuji, layak disembah. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Yesus, Yesus namanya, nama yang berkuasa. Ya Bapa, kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau lebih lagi menjamah kami Bapa pada sore hari ini. Syaralaya ramba-ramba ya syukur, syaralaya ramba-ramba ya syikipiralaya, syaralaya ramba-ramba-ramba-ramba ya syakabarabara, syaralaya ramba-ramba-ramba-ramba ya syakabara, syaralaya ramba ya syakabarabara, syaralaya ramba-ramba ya syikipiralaya ramba, syaralaya ralaya ramba, syaralaya ramba. Engkau besar Tuhan, Engkau agung Bapa, Engkau mulia Tuhan, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Syaramba-ramba-ramba-ramba. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Oh, and all will see how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata melingkupi setiap kami Tuhan saat ini juga. Biarlah pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa yang mendengarkannya pada saat ini. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa kita masih ada dalam keadaan sehat, keadaan yang diberkati Tuhan pada saat ini. Bersama-sama saya mau mengajak kita semua untuk kita merenungkan satu hal ya, satu tema
yang menurut saya ini sangat penting ya untuk kita, khususnya kita anak-anak muda. Tapi sebenarnya ini tema mencakup untuk semua umur, seperti itu. Nah, saat-saat ini kalau kita perhatikan banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita itu heran, membuat kita kok bisa ya ini bisa terjadi. Seperti kasus pembunuhan dalam satu keluarga. Kemudian beberapa waktu lalu saya mendengar berita bahwa ada satu ibu yang meninggalkan 4 anaknya ya, 4 anaknya di rumah dan terjadi kebakaran, kemudian 3 diantaranya meninggal. Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat hati kita seperti miris gitu, kok bisa ya? Apa sebenarnya yang terjadi saat-saat ini? Mungkin kita tahu bahwa saat ini kita berada pada zaman akhir. Banyak sekali bencana terjadi, banyak sekali pertengkaran terjadi, perselisihan terjadi, bahkan pembunuhan persaudaraan pun terjadi. Banyak juga kita melihat bahwa terjadi kasus-kasus orang kemudian depresi, orang kemudian terpuruk, hilang harapan, putus harapan, dan banyak sekali hal-hal yang itu menyangkut dengan jiwa kita semua ya. Jadi hari ini kita mau belajar betapa pentingnya keadaan jiwa, hati kita, batin kita yang benar-benar harus kita jaga. Kalau tubuh ya bisa kita jaga dengan kita berolahraga, kemudian dengan kita makan makanan sehat, menambah obat dengan menambah stamina dalam tubuh kita, dan banyak hal yang kita lakukan supaya tubuh kita tetap sehat. Sama, spiritual kita harus tetap sehat untuk kita terus datang kepada Tuhan, datang beribadah pada Tuhan, meditasi pribadi, dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Tapi jiwa kita yang tahu hanya diri kita. Kita tidak bisa menilai keadaan jiwa seseorang hanya sepenglihatan kita saja. Tetapi yang perlu kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita harus menjaga jiwa kita masing-masing, hati kita, batin kita. Nah, kita sebagai seorang yang percaya, kita meyakini ada namanya trikotomi. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Di mana tubuh ini menjadi pusat lahiriah kita ya. Kita punya tangan, punya kepala, semua ya. Secara lahiriah yang bisa kita lihat. Dan jiwa menjadi pusat batiniah yang tidak dapat kita lihat. Yang menjadi unsur pikiran, emosi, ataupun kehendak dari seseorang. Sedangkan roh itu adalah prinsip kehidupan yang dapat menyatu dengan Allah. Oleh sebab itu, di beberapa ibadah pasti kita akan sering temui ya, kita mau berusaha untuk menyatukan roh kita dengan roh Tuhan, mencocokkan roh kita dengan roh Tuhan. Ini menjadi prinsip kehidupan yang dapat menyatu dengan Allah, kehidupan roh kita bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini yang menjadi miris yang mau kita pelajari hari ini. Mengapa jiwa ini begitu sering tergoncang? Kalau tubuh ya memang tubuh bisa sakit ya. Kita bisa terluka, kita bisa jatuh, kemudian ada luka, kemudian ada sakit dalam tubuh kita secara lahiriah. Dan kita bisa datang ke dokter untuk diobati. Seperti itu. Tetapi mengapa jiwa ini begitu sering tergoncang? Meskipun itu tidak bisa kita lihat, bahkan kita sendiri pun kita tidak bisa benar-benar meyakinkan bahwa jiwa kita sedang tergoncang. Jadi mengapa jiwa ini begitu sering tergoncang? Karena sekali lagi bahwa jiwa ini menjadi pusat batiniah yang orang lain tidak ketahui. Hanya kita yang bisa ketahui. Kita perlu tahu bahwa untuk mengetahui bagaimana keadaan batin dan jiwa seseorang, kita juga bisa melihat dari keadaan tubuh dan juga roh. Misalnya saja, orang yang sakit hati, yang hatinya, yang jiwanya sedang tergoncang karena sakit hati itu, bisa berpengaruh pada keadaan fisiknya, bisa menjadi sakit.
tapi itu hanya beberapa persen saja. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar ya. Kita semua pasti pernah mengalami sebuah tekanan yang menggoncang jiwa kita. Kita pernah mengalami suatu keterpurukan, keputusasaan, hilang harapan sekalipun yang pernah kita alami. Yang itu bisa menggoncang jiwa kita, menggoncang emosi kita, bahkan psikis kita. Hari ini kita mau belajar dari tokoh yang ada di dalam Alkitab. Saya mau mengambil 2 tokoh ini yang menurut saya ini bisa memberikan satu tips untuk kita ya. Bagaimana ketika kita mengalami suatu tekanan ataupun keterpurukan, sampai kita seolah-olah tidak bisa melihat lagi ya jalan keluarnya ini di mana. Kita mau belajar dari 2 tokoh ini. Saya mengambil dari kisah Elia dan juga kisah Yesus. Kita mau buka terlebih dahulu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-2 sampai yang ke-5. Ini sebenarnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, namun kita akan membaca dari ayat ke-2 sampai ayat yang ke-5. Di sini di dalam judul perikop dikatakan bahwa Elia ke Gunung Horeb. Kita coba perhatikan. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Kita melihat dari tokoh Elia ini ya, bahwa Elia mengalami rasa takut yang begitu luar biasa, bahkan sampai ia ingin menyerahkan nyawanya. Ia berkata kepada Tuhan bahwa cabut saja nyawaku. Nah, tokoh yang kedua menjadi tokoh teladan yang utama dalam hidup kita. Kita mau belajar dari tokoh Yesus. Kita buka di Matius pasal 26 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Dikatakan demikian, "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.' Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Nah, ini saat di mana Yesus berdoa di Getsemani sebelum ia akan ditangkap dan disalibkan. Seorang Yesus pun ia merasa takut ya, merasa takut. Dia katakan seperti mau mati rasanya. Ketakutan yang begitu menghantuinya pada saat itu, yang mengelilinginya. Maka ketika ia berdoa, dia katakan bahwa jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, kedua tokoh di dalam Alkitab ini menjadi seorang pemimpin ya. Jadi waktu itu mereka menjadi seorang pemimpin yang ternyata mereka juga bisa mengalami ketakutan. Nah, jadi ketakutan ini bisa ya
merata bagi semua orang. Semua orang pasti merasakan ketakutan. Bahkan kedua tokoh ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan Elia sampai hampir seperti depresi ya, beberapa tafsiran yang saya baca, Elia itu seperti depresi. Saking takutnya bahwa ia dikejar-kejar akan dibunuh. Tetapi kita tidak bisa menyamakan kedua tokoh ini ya dalam perjalanan untuk mereka bisa bangkit dari ketakutan itu tadi. Tapi di sini kita mau belajar apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka mengalami keterpurukan, bahkan ketika Elia mengalami depresi sekalipun. Kita mau belajar itu, tips untuk kita, apa yang mereka lakukan pada saat itu. Kita mau belajar itu ya. Kita mau kembali di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-3, dikatakan demikian, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bahkan di situ dikatakan ia sampai meninggalkan bujangnya. Dan dalam terjemahan aslinya, ternyata kata takut ini tidak ada ya. Di sini dikatakan bahwa ketika Elia itu sudah mengetahui rencana pembunuhan atas dirinya, ia segera bangkit dan pergi. Di sini dikatakan bahwa ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bahkan mungkin kata takut ini tidak bisa menggambarkan takut yang seperti yang kita alami ya, takut hanya sekedar takut. Bahkan itu langsung, pikirannya langsung tertuju bahwa ia harus menyelamatkan nyawanya, ia harus bangkit, ia harus pergi menyelamatkan nyawanya. Ketika ia mengetahui rancangan pembunuhan atas dirinya. Tentu ini sangat menarik ya, ketika ia tahu bahwa ada ancaman atas nyawanya, ia dengan segera untuk bangkit dan menyelamatkan nyawanya. Ia mencari tempat yang menurutnya aman, bahkan ia sampai meninggalkan bujangnya. Di ayat yang selanjutnya, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Di sini dikatakan bahwa ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Begitu langsung putus asa ketika ia mengetahui bahwa dirinya ini menjadi buronan ya pada saat itu. Jadi Tuhan, dia merasa sangat terpuruk pada saat itu. Dia katakan kepada Tuhan bahwa ambil saja nyawaku. Nah, ini yang dialami Elia pada saat itu. Tuhan Yesus pun mengalami masa di mana ia telah mengetahui bahwa ia akan disalib. Tentu itu akan menjadi bayang-bayang ya, seperti Elia ketika tahu bahwa banyak orang yang akan mencarinya, bahkan membunuhnya. Pasti itu akan terbayang-bayang, oh aku ini akan dibunuh, ya apa ini aku harus pergi kemana? Lawannya begitu banyak pada saat itu. Bingung. Ia langsung bangkit, langsung lari, mencari tempat yang menurutnya aman. Sampai di suatu titik di ayat yang keempat ini, dia katakan bahwa ia ingin mati. Putus asa, hilang harapan pada saat itu. Tapi di ayat selanjutnya ada solusi-solusi yang diberikan. Kita mau lihat itu. Jadi kedua tokoh ini mengalami tekanannya sendiri-sendiri ya, berbeda. Namun kita mau lihat apa yang mereka lakukan. Yang pertama,
Elia dan Yesus menyadari bahwa keadaan mereka sangat tertekan. Elia menyadari hal itu. Ia bangkit, ia lari pergi, berusaha menyelamatkan nyawanya. Sampai ke padang gurun, ia tidur di bawah pohon arar. Di situ, dia terpuruk, dia menyadari bahwa ia akan dibunuh. Ia katakan kepada Tuhan, ia ingin mati rasanya Tuhan, mending Tuhan sendiri yang mengambil nyawaku. Elia mengalami ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Seperti Yesus, ia tahu bahwa ia akan disalibkan untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Meskipun itu memang yang harus dikerjakan oleh anak Allah. Untuk menggenapi setiap firman-Nya. Tetapi di situ dia juga mengalami ketakutan. Ingin mati rasanya. Ia katakan kepada Tuhan dalam doanya, bahkan sampai diulang 3 kali. Ini menjadi ungkapan ketakutannya pada saat itu, tekanannya pada saat itu. Keduanya sama-sama menyadari bahwa mereka tidak sanggup. Sangat besar beban yang akan mereka tanggung ya pada saat itu. Terlebih Yesus. Nah, kadang dalam diri kita sendiri juga kita tidak mampu ya, ketika kita mengalami satu tekanan, bahkan kita merasa tidak ada solusi, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar dari masalah, dari tekanan yang kita hadapi. Kadang kita pura-pura bahwa kita tidak punya tekanan itu. Kita tidak mau menyadari bahwa itu tekanan yang kita alami itu ya memang harus kita lewati. Nah, ini perlunya kita harus menyadari bahwa kita mungkin mengalami keadaan yang tertekan. Kita harus menyadari apa yang terjadi dalam diri kita. Seperti Elia dan Yesus menyadari bahwa keadaan mereka sangat tertekan. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Kalau mungkin saat ini kita mengalami suatu tekanan, suatu permasalahan, kita mau sadari itu. Tuhan, aku terima apa yang saya alami saat ini, tekanan yang saya alami, masalah yang saya alami saat ini. Dan yang kedua, berseru. Elia dan Yesus datang berseru. Elia pun berseru kepada Allah pada saat itu. Meskipun dalam seruannya itu sangat miris ya. Di situ dikatakan ambillah nyawaku. Itu ungkapan kejujuran, ketidaksanggupan yang dialami oleh Elia pada saat itu. Bahkan Yesus juga dikatakan di ayat yang ke-42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tetap berseru kepada Tuhan. Elia berseru kepada Allah bahwa ia sangat putus asa dan lebih baik mengakhiri hidupnya, dan Yesus pun berseru supaya cawan itu dapat berlalu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saat kita sudah mampu memahami dan menyadari apa yang kita alami, selanjutnya kita harus mampu untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak sanggup lagi dengan permasalahan, dengan tekanan yang kita alami, tidak apa-apa kita datang kepada Tuhan. Seperti Elia. Dia katakan dia ingin mati. Di 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat ya. Yang keempat B dikatakan, kemudian ia ingin mati. Disampaikanlah seruannya kepada Tuhan. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Suatu keputusasaan. Tapi yang diserukan kepada Tuhan pada saat itu. Nah, kadang kita telah gagal untuk kita memahami diri kita, apa yang kita alami.
sehingga kita pun akan sulit untuk berseru. Jadi kita bingung mau ngomong sama Tuhan ini mau ngomong apa. Oleh karena itu perlu kita menyadari ya keadaan diri kita, tahu keadaan diri kita, sehingga kita pun bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakin untuk kita bisa mengambil keputusan. Saya yakin dan pasti bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, akan ada ketenangan. Ya, pastinya. Saat Elia mengalami depresi, di ayat yang keempat ini, ia berkata kepada Tuhan bahwa ambillah nyawaku Tuhan, ambillah nyawaku. Di ayat yang kelima dikatakan demikian, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang keenam, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Baring lagi. Nah ini sama ya, kalau kadang kita ketika banyak masalah, banyak tekanan ini kita lebih suka tidur. Ada yang mungkin suka makan, kemudian ada yang suka pergi dan lain sebagainya. Nah ini yang dilakukan Elia, dia kembali tidur, berbaring. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, ini tindakan yang diambil oleh Elia. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ada satu keyakinan yang diambil oleh Elia pada saat itu. Mungkin ia bisa mengabaikan apa yang disampaikan malaikat kepadanya pada saat itu. Karena namanya tertekan ya, bingung. Isi pikirannya hanya masalah itu. Tetapi dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Ia mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada saat itu. Ia bangun, makan, minum, bahkan ia berjalan 40 hari 40 malam untuk sampai ke gunung Allah. Sama seperti Yesus, bahwa Yesus tahu itu adalah hal yang harus ia kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia. Ia tetap mengambil bagian itu. Ia tetap mengambil jalan itu sehingga ia disalibkan. Jadi ketiga hal ini yang harus sama-sama kita mau lakukan ya. Kita mau menyadari apa keadaan yang kita alami saat ini. Ketika kita mampu untuk menyadari keadaan yang kita alami saat ini, saya yakin kita juga mampu untuk berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita alami saat ini. Dan yakin untuk mengambil tindakan. Karena kalau kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan juga yang akan campur tangan dalam setiap tindakan yang kita ambil, asalkan itu tetap di jalan Tuhan. Jadi 3 hal ini tidak bisa kita pisahkan ya. Kita perlu menyadari, kita perlu berseru dan mengambil tindakan. Dan ingat bahwa kita harus bangkit dari setiap keterpurukan yang kita alami. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui semua Tuhan jalan hidup kami. Dari saat ini, bahkan di masa lalu, bahkan di masa depan, Engkau mengetahuinya ya Bapa. Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, saat ini saat yang terbaik. Mari ya Bapa, Tuhan selidiki setiap hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Kehidupan kami, kiranya Tuhan dapati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni ya Bapa. Engkau yang mengenal Tuhan kehidupan kami, jikalau hari-hari ini kami merasa terpuruk, kami merasa kami dipenuhi masalah, kami mau percaya
bahwa Tuhan yang campur tangan atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerukan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk menyerukan apa yang kami alami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan, urapan Tuhan nyata atas setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang datang beribadah kepadamu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkat yang daripada Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat.